ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas ketakwaan kita, maka semakin kuat jiwa kita, semakin bahagia kehidupan kita, semakin dibimbing di jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing di dalam kehidupan kalian. Dan takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika kelak kita akan menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu risalah penting yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nufus, yasmu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwa umatnya. Dan ini salah satu risalah penting yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jiwa manusia rentan mudah putus asa. Jiwa manusia mudah terkontaminasi. Jiwa manusia ini terkadang sangatlah lemah ketika tidak diisi dengan keimanan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah jiwanya, keluh kesah. Ketika diuji dia putus asa. Ketika dia dalam keadaan lapang muncul sifat gigirnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar merawat jiwa kita sebagaimana kita juga merawat badan kita. Karena manusia jiwa dan raga harus menyatu, terpadu, tidak terpisahkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pentingnya tentang tazkiyatun nafs, karena salah satu risalah yang beliau bawa adalah mensucikan jiwa manusia. Paling tidak ada 3 langkah jamaah sekalian agar jiwa kita senantiasa terjaga, tersucikan dari berbagai macam noda yang menghancurkan jiwa manusia. Yang pertama adalah at-takhliyah. Hendaklah kita membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit rakus, sombong, riya, pamer, ujub, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Karena jiwa manusia itu ketika dia rakus tidak akan pernah ada ujungnya. Sampai Nabi mengingatkan, laukana libni adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan salisan. Kalau anak Adam memiliki 2 gunung emas, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Alias dia tidak akan pernah puas ketika mengikuti keinginan syahwatnya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ketika manusia mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka dia akan melampaui batasnya. Melampaui batas inilah yang menyebabkan jiwa manusia menjadi sakit. Maka harus ditakhliyah, dikendalikan, dihentikan. Jangan diperturutkan keinginan-keinginan, cocokkan keinginan-keinginan kita dengan syariat. Perhatikan yang halal dari yang haram.
Tidak semuanya harus diambil kalau itu bukan hak kita. Harus dihentikan alias tidak diperturutkan. Ini menjadi salah satu cara yang terpenting agar kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau diperturutkan, dia akan menjadi Tuhan palsu di dalam jiwa manusia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan palsu di dalam dirinya. Ini yang pertama, jamaah sekalian, at-takhliyah, kosongkan dari kepentingan syahwat hawa nafsu di dalam jiwa kita. Yang kedua, cara mensucikan jiwa itu adalah dengan at-tahliyah, mengisi, menghiasi, menyibukkan jiwa kita ini dengan berbagai macam amal kebaikan. Laksanakan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Karena iman manusia itu yazidu wa yanqus. Iman manusia di dalam jiwanya itu bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bi ta'ah. Iman akan bertambah di dalam jiwa manusia itu ketika dia sibuk dengan ketaatan. Ketika ada, cepatlah kita mendatangi azan untuk sholat. Jangan ditunda-tunda. Semakin kita menyibukkan dengan ketaatan, maka nutrisi keimanan akan bertambah. Demikian juga ketika manusia itu mulai lalai, mulai mengolor-olor waktunya, maka yang terjadi adalah was-was setan yang masuk di dalam diri, sehingga kosong dan berkurang itu keimanan. Karena iman itu yang usul bil maksiat, dia akan berkurang atau bahkan hilang disebabkan oleh kemaksiatan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengosongkan diri kita dari kemaksiatan dan kepentingan syahwat hawa nafsu, dan kemudian yang kedua, setelah kita menyibukkan dengan ketaatan dan memenuhi secara responsif untuk memenuhi panggilan Allah, maka yang ketiga adalah tahqiqul ubudiyah. Hendaklah kita senantiasa istiqomah. Iman dan istiqomah ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Istiqomah di jalan kebenaran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yamin. Terus sembahlah Allah, istiqomahlah di jalan Allah sampai datang kepadamu kematian. Al-yakin yang dimaksud di ayat ini adalah sampai datang kematian. Tetaplah istiqomah. Walaupun istiqomah itu berat. Ketika Rasulullah SAW telah beruban, uban Nabi tidaklah banyak di akhir hayatnya. Uban Nabi sekitar 16 sampai 21 helai saja, tidak banyak. Ketika Nabi beruban, ditanya oleh sahabat, engkau telah beruban ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau beruban? Maka beliau menjawab, syayabatni Hud, yang membuat aku beruban ini ada satu perintah di dalam surat Hud, yaitu perintah Allah, wastaqim kama umirta, istiqomahlah di jalan Allah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi Nabi sendiri, istiqomah itu memang sangat berat. Istiqomah itu memang tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Sampai Nabi pun berubah gitu. Ini yang harus kita contoh. Jangan mudah terseret arus, jangan mudah terseret kepentingan dalam nafsu. Kita meninggalkan walaupun berat, atau kita melaksanakan perintah walaupun berat, tetap jalan tertati-tati di jalan Allah. Kita harus tetap lurus, tidak boleh bengkok, dan juga tidak boleh terjatuh. Ini yang disebut dengan istiqomah. Wassalam, istiqomahlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah di atas kebenaran, inilah yang akan menyebabkan jiwa seseorang menjadi jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah dia akan dipanggil oleh Allah, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Tiga hal inilah yang menjadi penyebab orang jiwanya dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jiwa kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari maksiat dan didekatkan dengan ketaatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu